Hadis ke-15. Keutamaan memberi makan kepada orang lain. Nah, ini yang kita senang. Hadis yang menyenangkan hati kita ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man at'ama akhahul muslim, siapa yang memberi makan saudaranya yang muslim, syahwatahu, sesuai dengan selera orang yang diberikan. Kalau di sini syahwatahu sesuai dengan keinginan orang yang dikasih. Kalau dia sukanya sate ayam, kita kasih sate ayam. Kalau seandainya dia sukanya roti canai, kita kasih roti canai. Begitulah lebih kurang syahwatahu, sesuai yang dia inginkan. Jangan orang nggak suka duren dikasih hadiah duren, nggak bakal dimakan. Syahwatahu, sesuai dengan yang disukai oleh saudara kita. Harramahullahu 'alan nar, Allah akan mengharamkan orang yang memberi makan tadi daripada api neraka. Masya Allah. Haqqa, riwayat Imam Baihaqi. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain, Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Umar, man at'ama akhahu, siapa yang memberi makan saudaranya, maksudnya saudara semuslim secara umum, atau saudara senasab, saudara sekeluarga, saudara sebangsa, saudara semanusia, saudaranya, al-khubza, roti. Ini zaman dahulu roti, sekarang nasi. Orang sekarang nggak makan kalau nggak nasi, itu ya. Nasi hatta yushbi'ahu, sampai membuat dia kenyang. Yang kita kalau kenyang tuh nggak bakal kenyang kalau nggak pakai nasi. Berarti khubznya atau rotinya kita ganti nasi. Wasaqahu minal ma, dan memberi minum, siapa yang kemudian memberi minum saudaranya itu dengan air, apalagi air sirup, apalagi air susu. Ini air doang nih padahal. Hatta yurwiyahu, sampai membuat dia puas minum, sampai hausnya hilang. Kata Nabi, ba'adahullahu minan nar sab'a khanadik, Allah akan jauhkan dia daripada neraka 7 parit, 7 jurang. Jauhnya sejauh 7 jurang. Kullu khandaqin sab'umi'ati am, perjalanan atau jarak jauhnya antara jurang ke jurang 7 kali ya. Itu perjalanan sejauh 700 tahun perjalanan. Kalau seandainya orang naik Ferrari ataupun juga naik MotoGP nggak tahu itu nama apa itu kan? Motor? Bukan ya? Bukan nama motor ya? Ducati misalnya naik sepanjang 700 tahun nggak berhenti-berhenti. Sejauh apa kira-kira perjalanannya itu? Atau naik Concorde, naik pesawat 700 tahun jalan terus nggak berhenti-berhenti. Sejauh apa perjalanan kira-kira? Berapa juta kilometer? Kalau seandainya 700 tahun nggak berhenti-berhenti, sejauh itu tuh baru 1 jurang dijauhkan Allah dari neraka. Berarti dikali 7. Ya Rabbana. Maknanya 4.900 tahun perjalanan dijauhkan Allah Subhanahu wa taala. Jarak perjalanan 4.900 tahun orang jalan gak berhenti-berhenti, sejauh itulah dijauhkan daripada api neraka. Riwayat Imam Nasai dan Imam Hakim. Wa fi riwayatin, riwayat lain, ma baina kulli khandaqin masiratu khamsi mi'ati am, antara jarak jurang ke jurang dijauhkan Allah tadi 7 jurang. Antara jarak jurang ke jurang itu perjalanan jauh, jarak perjalanan 500 tahun. Intinya jauh sejauh-jauhnya, dijauhkan daripada api neraka jauh sejauh-jauhnya. Jadi beginilah mestinya kita yang orang Islam ini ketika ngasih makan orang tuh bukan hanya semata-mata karena kasihan, bukan hanya semata-mata agar Allah limpah ruahkan harta kita, lancarkan bisnis kita, naikkan gaji kita, ataupun naikin derajat kita dan jabatan kita. Bukan hanya itu kecil.
Kalau kita mencari balasannya hanya semata-mata duniawi, biar dia terima kasih, biar nanti dia balas jasa, biar nanti dia macam-macam, biar dia nanti muji, biar dia nanti mendoakan, itu kecil sekali. Saat ketika kita memberi makan saudara-saudara kita, yang kita lihat tuh ya ini, saya ini rasa-rasanya kalau dihitung-hitung dengan tangan, dengan kaki, dengan mata, dengan dosa telinga, dengan dosa hati, dosa pikiran, dosa perut, rasa-rasanya saya memang pantas untuk masuk neraka. Kalau satu saja dosa kita memang benar-benar dihukum Allah Subhanahu wa taala, enggak kuat kita, pasti jeblos kita ke dalam neraka. Satu saja. Jangankan satu, kita sudah bertahun-tahun melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah terbesar kita adalah neraka. Ancaman yang terbesar kita adalah neraka. Maka saat ketika kita memberi makan orang, yang kita bayangkan itu, ya Allah, saya dengan ngasih makan dia, saya ingin janji sebagaimana yang dijanjikan oleh nabimu, agar engkau haramkan diri saya daripada api neraka. Kenapa makan? Ya walaupun ada riwayat lain Nabi bilang, man kasa akhahu, siapa yang memberi baju kepada saudaranya, kana fi hirzillahi madama saubuhu fi badanih walau khirqatan, au kama qala Nabi SAW. Siapa yang memberi baju kepada saudaranya, maka dia senantiasa dalam penjagaan Allah selama baju itu dipakai oleh saudaranya, yang walaupun sisa baju yang terpakai hanya satu potongan kain. Jadi bajunya udah nggak layak pakai, tapi dijadiin tambalan di bajunya misalnya, atau hanya memberikan sebuah peci saja, yang selama peci itu dipakai, selama itu pula dia di dalam penjagaan Allah dunia akhirat. Kata Nabi, ada balasan ketika kita memberi baju. Tapi yang paling banyak Nabi SAW suruh atau Nabi SAW motivasi, makan. Nabi bilang, kata Nabi, di antara tanda-tanda ahli surga, kata Nabi, adalah tanda-tanda ahli surga, at'imu ta'am, afsyus salam, berikan salam, tebarkan salam. Assalamualaikum, yang kenal dan gak kenal, salam. Maksudnya ramah sama orang. Siapa aja disalamin, bukan hanya yang cakep. Enak aja kalau yang cakep mah, assalamualaikum teteh, bisa banget. Itu enggak, itu haram. Itu bukan salam, itu syalam namanya, itu kan syalan maksudnya. Terus kemudian yang kedua, wa at'imut ta'am. Setelah memberi salam adalah memberi makan. Menebar salam, ramah dan juga akhlak bagus. Yang kedua, at'imut ta'am. Tangannya juga bagus, dompetnya juga bagus. Nah, ngasih makan maksudnya bukan hanya ramah tapi pelit. Ramah juga, ini tanda-tanda ahli surga. Yang kedua adalah suka ngasih makan. Wa at'imut ta'am. Wa sumus siyam, puasa. Yang keempat, wasallu bilail wan nasuniyam, salat di malam hari ketika orang-orang tidur, maknanya tahajud. Nah, empat ini dalam satu riwayat empat, dalam riwayat lain hanya tiga. Afsus salam, tebar salam, memberi makan, at'imut ta'am, baru sallu billail wan nasuniyam, salat malam ketika orang-orang pada tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka silahkan nanti kalian masuk surga dengan selamat atau dengan salam daripada para malaikat. Tanda-tanda ahli surga itu 3 atau 4 yang saya sebutkan tadi. Akhirnya sahabat ini, ada sebagian sahabat yang tanya, Rasulullah, bagaimana kita bisa melakukan 4-4-nya? Tidak semuanya kita mampu melakukan yang 4 tadi. Kata Nabi, bagaimana nggak mampu? Yang pertama, tebar salam. Ini kamu bisa tebar idza kita akhoka, kalau kamu ketemu saudaramu, fasallim alaih, salam aja. Gimana nggak mampu? Ketemu orang, kenal nggak kenal, muslim, assalamualaikum. Satu. Yang kedua, at'imut ta'am, memberi makan. Nabi bilang, kalau kamu memberi makan keluarga kamu, istri kamu, anak kamu, orang tua kamu, orang-orang yang wajib kita nafkahi, itu kamu sudah menunaikan salah satu daripada sifat ahli surga, ngasih makan. Kita ngasih makan pikirannya cuma ke orang. Lah istri dan bininya sendiri nggak dikasih makan emang. Nah ini juga termasuk ngasih makan. Kata Nabi,
Yang ketiga adalah puasa. Nggak mesti puasa kata Nabi. Kalaulah puasa Ramadan, kemudian puasa 3 hari tiap bulan, itu sudah dapat pahala setahun, puasa setahun. Kemudian yang keempat, sholu billail, sholat pada malam hari ketika orang-orang tidur. Justru Nabi bilang, kamu dengan sholat isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, itu sudah bangun malam. Sholat isya dan subuh berjamaah, kamu sudah menunaikan sholat malam. Sedangkan orang-orang dalam keadaan tidur, ya orang-orang yang nggak sholat lah tidur dia. Nah, jadi kata Nabi, dengan 4 itu saja sudah menjadi tanda-tanda ahli surga. Tapi yang saya mau ambil apanya? It'amu ta'am. Lagi-lagi memberi makan. Nabi pernah ditanya, Nabi ayyul hajim ma huwa hajjul mabrur? Kan Nabi bilang, al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur itu artinya diterima Allah, Pak. Mabrur itu artinya dianggap baik, dari kata bir. Mabrur, haji yang dianggap baik, yang dianggap diterima oleh Allah, itu balasannya tidak ada apa-apa kecuali surga. Balasannya yang paling bagus, yang paling layak untuk haji yang mabrur adalah surga. Terus sahabat nanya, ciri-ciri haji mabrur itu apa? Ternyata ciri-ciri haji mabrur itu bukan hanya semata-mata pakai peci putih. Kita biasa pakai peci putih itu berarti saya udah haji. Tiap pagi pun haji juga kan kita. Terus kemudian ataupun juga pakai sarung, pakai gamis kemana? Enggak, bukan itu. Kata Nabi, it'amut ta'am wa ifsya'us salam, yaitu memberi makan. Tanda-tanda haji mabrur itu suka ngasih makan. Apa hubungannya haji mabrur, haji dengan memberi makan? Karena orang yang haji ini mestinya terdidik, terlatih ketika dia sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala, jiwanya makin pemurah, akhlaknya makin bagus. Maka itu kata Nabi, tanda haji mabrur justru Allah ngasih makan. Nah, jadi kenapa makan? Kalau seandainya di dalam Al-Qur'an pun justru malah yang ditekankan itu juga ngasih makan. It'amu fi yaumin dzi masghobah, ngasih makan. Kemudian juga ketika orang-orang neraka ditanya, kenapa kalian ada dalam neraka? Mereka juga bilang, wa kunna nukadzibu biyaumiddin la nut'imul miskin. Kami tidak memberi makan orang miskin. Lagi-lagi makan. Karena makan ini Bapak adalah kebanyakan daripada harta kita atau keperluan hidup kita yang paling asasi. Orang kalau seandainya tidak ada rumah, tetap masih bisa hidup. Kalaulah tinggal di kolong jembatan, tinggal di pinggir sungai, bisa hidup. Tinggal di hutan pun juga bisa hidup. Orang kalau nggak punya baju pun juga masih bisa hidup. Telanjang bugil pun banyak saudara-saudara kita yang gila tetap bisa hidup. Tapi makan ini adalah asasi. Dia adalah pokok daripada kehidupan. Makanya dalam Al-Quran, waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah. Bani Israel itu Allah berikan motivasi, siapa yang memberi kehidupan bagi satu jiwa, maka pahalanya seperti menghidupkan banyak orang semuanya. Memberi kehidupan itu gimana? Bukannya kita dari orang mati kemudian bisa hidup, tapi yang dimaksud adalah ngasih makan. Ya, sehingga Nabi SAW ini sangat menganjurkan untuk memberi makan. Para sahabat pun demikian. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu ini yang meriwayatkan hadis ini, jangankan orang muslim, tetangga-tetangga Yahudinya pun juga, non muslimnya pun juga diberi makan oleh beliau. Jadi beliau kalau beliau masak, beliau banyakkan. Dan ini perintah Nabi. Kalau kalian itu masak, banyakkan minimal kuahnya. Kalau nggak bisa, banyakkan dagingnya. Banyakkan minimal tempenya lah, paling nggak, atau nggak tahunya. Karena nanti untuk membagi-bagi kepada tetangga. Sampai seperti itu Nabi SAW suruh. Nah, Sayyidina Abdullah bin Umar ini, beliau kalau masak, terus kemudian beliau kasih suruh pembantunya ataupun juga anaknya, kasih kepada tetangga kita tuh yang Yahudi itu. Loh, kok kasihnya ke Yahudi duluan ayah? Iya, karena bagaimanapun dia memiliki hak tetangga atas diri kita. Kita wajib untuk memberikan
kebaikan kepada tetangga kita yang walaupun dia Yahudi. Jadi maknanya memberi makan ini betul-betul diperintahkan oleh Nabi. Nabi bilang kepada saya sampaikan, ittaqun nara walau bisyikki tamroh. Yang walaupun separuh kurma, kita bisa melindungi diri kita daripada api neraka. Apalagi kalau sampai kenyang. Kalau separuh kurma saja bisa memberikan kita perlindungan daripada api neraka. Dan suatu ketika ada sahabat Nabi namanya Sayyidina Abu Talha radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Talha ini punya ngelihat Nabi sedang persiapan perang Khandaq. Perang Khandaq, perang parit yang perang Ahzab yang harus menggali parit jurang sedalam mungkin dan sejauh mungkin di sekeliling kota Madinah. Jadi kota Madinah ini mau diserbu, Pak, oleh beberapa pasukan kafir, baik dari Quraisynya bekerja sama dengan orang-orang Yahudi yang sakit hati, kemudian ditambah juga dengan orang-orang sekitaran dihasut, orang-orang Arab atau suku-suku Badui di sekitaran itu dihasut untuk menyerang Madinah. Maka Nabi mendengar hal tersebut, minta musyawarah para sahabat. Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala memberikan usul, bagaimana kalau kita buat parit untuk mengurangi jumlah musuh biar tidak masuk. Kalau benteng itu nanti akan roboh, tapi parit gali dalam parit sekeliling Madinah yang gak bisa diloncatin oleh kuda yang terkuat. Sejauh apa kira-kira kuda yang terkuat? Jauh lompatannya. Bikin yang jauhnya lebih jauh daripada lompatan kuda terkuat. Sampai Nabi itu berhari-hari dengan para sahabat gali sekitaran Madinah, Pak. Allahu Akbar. Sekitaran Masjid Al-Ihsan pun gali capek, apalagi kalau sekitaran kota Madinah. Ini sampai Nabi sendiri terlalaikan sholat asar waktu itu. Nah, intinya para sahabat ini capek, kelaparan. Sayyidina Abu Talha ngelihat Nabi SAW kelaparan. Nah, ini penting. Nah, sifat pemurah itu nggak pakai diminta, nggak pakai disuruh, nggak pakai diomongin. Tahu, lihat orang lapar, yang dibutuhkan itu bukan nasihat. Sabar ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala kenyangkan kamu. Nah, lihat orang lapar, cari di rumah ada apa. Langsung beliau pulang. Ketika tanya Ummu Sulaim istrinya, Muslim, ada apa di rumah kita? Makanan cuman ada anak kambing kecil saja. Ya udah, masak. Setelah dimasak, masaknya pakai kuah ya, kata beliau ini. Entahlah namanya gulai lah, entah namanya tongseng, entah namanya apa, nggak tahu. Akhirnya setelah itu beliau langsung bilang sama anak tirinya, Anas bin Malik, Nas, kamu datang ke Nabi, tapi ngomongnya pelan-pelan ngundangnya. Soalnya kita cuma punya anak kambing, bukan punya beberapa kambing. Yang lapar ratusan orang, yang lapar banyak. Tapi beliau hanya bisa ngundang Nabi dengan ya 5 orang lah bisa, kata beliau. Bilang ke anaknya ini, anak tirinya Anas, Nas kamu pergi ke masjid tapi ngomongnya bisik-bisik ya. Ini ada roti buat Nabi ini, kamu taruhnya di ketiak. Masih bocah, Pak, di bawah ini. Datanglah Anas kan ke masjid. Setelah Sayyidina Anas datang ke masjid, terus kemudian Nabi baru ngeliat Anas. Nah, kamu disuruh bapak ya ngundang kita makan. Begitu kata Rasul. Padahal suruhnya ngomongnya pelan-pelan biar sahabat nggak ada yang tahu, kan nggak enak ngundang kita cuman mampunya sedikit terus diumumin di masjid. Ternyata sama Nabi, ayo bapak-bapak, Abu Talha lagi masak, sekarang kita makan semuanya. Alhamdulillah ya, semuanya. Padahal cukup cuman 5-an. Akhirnya Anas langsung itu pucat, si Anas langsung pulang, Anas bin Malik. Sampai pulang bilang, ayah ini Rasulullah ngajak semua orang yang ada di masjid, ini gimana ini? Pusing. Sayyidina Abu Talha pun juga bingung. Beliau bilang sama Ummu Sulaim, memang Ummu Sulaim ini imannya luar biasa. Ummu Sulaim, istriku, ini Rasul ngajak banyak orang, ini gimana ini? Nyari warteg misalnya, begitulah kalau kita sekarang kan. Nah, gimana mau nyari wartegnya? Jadi kata Ummu Sulaim, Allah wa Rasuluhu a'lam. Ayah tenang aja. Kalau Nabi yang minta, Allah Rasulnya pasti lebih tahu nanti bagaimana. Sampai datang Nabi dengan rombongannya,
ke Ummu Sulaim, Nabi langsung ke dapur minta, "Ainal gidir?" Mana sini pancinya? Saya yang nuangin. Nabi itu ya, bismillahirrahmanirrahim, didoain dulu, barokah sama Nabi SAW, doain, ayo, hil asyrah, suruh bikin 10 orang, satu nampan atau satu tempat, 10 orang, satu nampan, qas'ah bahasa Arabnya, satu nampan 10 orang Pak, 10, masuk, karena rumahnya kecil, masuknya dikit-dikit, tuang, makan kenyang, keluar, tuang, makan kenyang, sampai ratusan orang semuanya kenyang. Akhirnya lihat terakhir, kata Rasulullah, ini tinggal buat kamu sama keluarga, buat Rasul juga. Ternyata kata Sayyidina Abu Thalha, saya lihat itu pancinya nggak berkurang sedikit pun, makanannya nggak berkurang sedikit pun. Ini kalau yakin, Pak. Permasalahannya kalau yakin, Allah Subhanahu wa taala yang akan kemarin kita belajar, tamu itu kalau datang membawa rezekinya sendiri, tidak mengurangi rezeki kita tuan rumah. Kalau yakin, kita hidangkan saja, nanti Allah Subhanahu wa taala yang tetapkan. Ini semuanya pakai yakin. Karena sebab para ulama sampai sekarang pun demikian. Banyak ulama-ulama wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang Allah berlakukan karomah dan keajaiban seperti itu. Di India sana, markas jamaah tabligh di mana? Di mana? Di India, itu jamaahnya ribuan orang, nggak pernah dipungut biaya, dari berbagai negara datang ke sana. Ternyata untuk ngasih makan ada aja, sekali ngasih makan buat ribuan orang dari berbagai negara selalu ada, nggak pernah diminta bayaran. Itu kalau kita bikin maulid aja, proposalnya udah sebulan yang lalu. Bikin maulid cuma sekali makan ratusan orang aja, ini ribuan tiap hari. Itu Allah Subhanahu wa taala terima karena yakinnya. Mereka yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ada saja Allah Subhanahu wa taala datangkan, entar ada yang ngasih tepungnya, ada yang ngasih kambingnya, ada yang macam-macam. Mereka nggak pernah kekurangan makanan karena imannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, jadi intinya kita kalau walimah bikin undangan, kondangan, itu jangan nyari amplopnya. Bukan nungguin baliknya berapa ini nanti nih. Enggak, ini yang kita lihat. Kita ngasih makan orang banyak nih. Kalau satu orang aja bisa dibebaskan daripada api neraka, masa iya dari sekian puluh ratus orang yang makan kita nggak dibebaskan daripada api neraka? Itu yang lebih besar. Kalau seandainya kita bikin walimah itu artinya perayaan khitan, walimah safar, perayaan ketika mau haji atau mau berangkat umroh misalnya, ataupun juga ulang tahun, ataupun juga anniversary, ulang tahun pernikahan, ataupun juga syukuran rumah, syukuran kantor, syukuran apalah terserah, syukuran istri baru mungkin juga. Nah, ini semuanya itu diniatkan untuk ini. Diniatkan untuk membebaskan diri kita daripada api neraka, termasuk yang tahlilan. Jangan karena adat istiadat semata-mata. Kalau semata-mata karena biar orang nggak enak sama tetangga kalau nggak bikin tahlilan, kecil, nggak dapat apa-apa, cuman begitu doang. Cuman biar dianggap, oh fulan bikin tahlilan, begitu doang. Kayaknya nggak dapat, rugi kita dunia akhirat. Tapi kalau seandainya kita niatkan ini, ya Rob, saya ngasih makan ini, kata Nabi bakal dibebaskan dari api neraka. Saya niatkan juga untuk almarhumah yang saya niatkan ini, buat makanan ini untuk membebaskan neraka dari almarhum dan almarhumah. Termasuk kita juga yang ditinggalkan. Itu niatnya. Jadi perbaiki niatnya, karena Nabi sudah memberitahu hakikatnya, orang yang memberi makan akan Allah jauhkan dan Allah haramkan dari api neraka. Insya Allah. Jadi jangan cuma mau kondangan aja ente, nyari tahlilan aja ente kerjaannya, berharap ada yang meninggal kapan lagi, ya Allah. Ini kok udah lama nggak ada yang meninggal ini kan. Allahu Akbar, taubat.
justru kita berusaha untuk ngasih makan, walaupun hanya satu orang, yang walaupun kita traktir. Nanti kalau kita pergi bersama teman-teman bukber misalnya, kita yang traktir kalau bisa, walaupun mentraktir hanya satu, yang diundang 10, yang lainnya bayar sendiri misalnya gitu. Paling tidak kita memberi makan sesuai dengan apa yang dia selera. Wallahu ta'ala a'lam.